Sebelum kita mulai, sebelum gue mulai, gue mau sedikit curhat ke kalian. Belakangan waktu gue 2 kali cekcok sama salah satu YouTuber sama pengalur cerita anime. Yang mana banyak dari video gue terkhususnya Kage no Jitsurokusa bisa-bisa dicuri teksnya. Buat yang gak paham, zaman sekarang kita bisa mengubah video menjadi teks. Dan YouTuber 70.000 subrek ini mencuri teks di banyak video gue. Dan tidak cuma gua doang. Orang ini bahkan mencuri dari banyak pengalur cerita anime lainnya. Parahnya lagi, udah teks dicuri, bisa-bisanya cuma diubah menjadi suara robot. Cekcok pertama, ketahuan banget karena teks gua gak diubah sama sekali. Dan itu 100% pure milik gua. Sedangkan cekcok kedua kemarin, orang ini gak merasa dan malah melempar kesalahan ke timnya sendiri. Wow! Buat Anda yang merasa sebagai tim dari YouTuber ini, atau bahkan orang yang langsung, gue akan memberikan peringatan keras. Jika untuk ketiga kalinya gue mendapati teks gue dicuri, atau hanya diubah kata-katanya saja, gue akan speak up ke publik bahwa Anda 70.000 subscribe membuat karya hasil mencuri teks alur cerita dari orang lain. Bahkan gue akan membuat video pembuktian yang ada, khusus teks video dari channel gue yang Anda curi, beserta bukti-bukti lainnya. Gue peringatkan sekali lagi, gue dan teman-teman tongkrongan gue akan memantau channel Anda tiap Anda upload. Anda harusnya malu memiliki 70.000 subscribe tapi hasil mencuri teks orang lain. Gue membuat konten untuk menghibur para viewer, untuk menghibur kalian semua. Sedangkan Anda 70.000 subscribe membuat konten dengan mencuri teks orang lain dan itu hanya demi uang semata. Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Gua harap kalian mendengarkan keluh kesah gua untuk pertama kalinya tadi. Jadi ya karena sudah kemakan durasi, so tanpa berlama-lama lagi inilah dia alur cerita anime Pak Kadis Isekai episode ke-6. Scene diawali dengan diperlihatkannya adegan di episode 5 sebelumnya, yang mana terlihatlah seekor wyvern yang muncul secara tiba-tiba. Hal itu membuat Hiraku dan semua orang kepanikan melihatnya. Di tengah mereka yang masih melihat situasi yang ada, secara tiba-tiba hembusan angin yang sangat kencang itu membuat suasana semakin mencekam dibuatnya. Hiraku yang mengira wyvern itu akan pergi jika didiamkan, namun ternyata serangan dahsyat dari monster itu mampu membuat barrier gabungan Ru dan Tia pecah dalam seketika. Akibatnya, ladang mereka pun harus hangus di lahap api. Ria dan para elf yang melihatnya pun langsung bergegas memadamkan semua api yang ada. Di tengah kepanikan semua orang, Tia berniat menyerang wyvern itu dengan serangan gabungannya dengan Ru. Namun Ru terlihat sangat ragu dan menduga serangan mereka takkan bisa menembus barrier milik sang wyvern. Melihat kekacauan yang terjadi, sontak membuat petani kita yang satu ini tak akan membiarkannya begitu saja. Meski ingin mengusirnya, namun Hiraku tidak mengetahui bagaimana caranya. Di tengah tekad kuatnya untuk melindungi semua orang, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Entah apa yang terjadi sebenarnya, skill Patani Mahabisa milik Hiraku nampak memunculkan sebuah tombak bercahaya. Meski tidak paham apa yang terjadi, namun Hiraku tidak ambil pusing dan mencoba memanfaatkan tombak itu. Bagaikan hero Moskov di MLBB, Hiraku nampak melemparkan tombaknya dan langsung menembus barrier milik sang monster hingga memberikan damage kritikal pada sayapnya. Hal itu sontak saja membuat Ru dan Tia terkejut bukan main melihatnya. Setelah tombaknya kembali, Hiraku kembali melemparkannya sekali lagi. Sekarang gua curiga, Pak Kadis kita yang satu ini sepertinya berguru dengan Bapak Moskov. Melihat husbu mereka yang berhasil menumbangkan wyvern itu membuat Ru dan Tia terkejut bukan main melihatnya.
Sembari memasuki hutan, Ria melaporkan api yang melahap ladang mereka telah berhasil dipadamkan. Dan pada akhirnya, mereka pun tiba di lokasi jatuhnya Wyvern tadi, yang tentu saja monster itu telah meningsai begitu saja. Setelah mengetahui insiden Wyvern itu sangat jarang, hal tersebut membuat Hiraku curiga ada seseorang yang memerintahkan monster itu. Namun Tia memberitahukan, sangat mustahil ada orang yang bisa memerintahkan seekor Wyvern untuk melakukan hal semacam itu. Mendengarnya membuat Hiraku memutuskan, itu hanyalah insiden langka yang menimpa mereka saat ini. Di tengah ketegangan karena melihat husbu mereka yang sangat berbeda dari biasanya, namun untungnya... ところで、何？これって食べられるのかな? Singkat waktu, mendengar dari cerita Tia, seekor Wyvern dikenal sangat sulit dikalahkan. Bahkan pernah ada pasukan dari suatu kerajaan yang terbakar habis hanya karena permintaan raja mereka yang ingin memakan daging Wyvern yang katanya sangat lezat. Setelah masakannya jadi, terlihat stik dan kukusan yang terbuat dari daging Wyvern tadi. Semua waifu Pakades nampak sangat menikmati hidangan yang tersajikan di hadapan mereka itu. Namun di tengah mereka yang sedang makan bersama, Ru nampak menanyakan Tia yang bisa menghindari serangan tombak Hiraku tadi. Dengan sangat yakin, Tia berkata itu sangat mustahil baginya. Karena serangan tombak tadi bahkan mampu menembus barrier 3 lapis dari sang Wyvern. Dan memodarkan Wyvern tadi hanya dengan 2 kali serangan saja. Ru merasa sangat bersyukur karena yang mereka temui pertama kali adalah Kuro dan Zabuton. Tia pun sepemikiran dengannya. Scene berpindah ke suatu kerajaan. Terlihat 3 orang yang sedang ricuh karena mengetahui seekor Wyvern telah modar hanya dengan 2 kali serangan. Mereka sepertinya khawatir jika harus melawan fraksi semacam itu. Namun Pak Kumis menenangkan kedua kawannya itu karena mereka yang merupakan 4 Raja Langit harus melakukan tindakan supaya warga mereka tidak panik. Mendengar yang membuat orang di sebelahnya itu auto memecat dirinya sendiri. Scene berpindah ke suatu wilayah. Terlihat seekor naga yang sedang berunding dengan seseorang yang nampak seperti asistennya. Mereka nampak ketakutan karena telah menyaksikan serangan Hiraku tadi. Asistennya menyarankan untuk tidak membuat Hiraku sang Pakades menjadi musuh mereka. Singkat cerita, Hiraku yang melihat kebun anggur yang telah tumbuh subur membuat mereka memutuskan untuk membuat sebuah wine. Setelah mempersiapkan semuanya, para waifu bertugas untuk menginjak semua anggur yang ada secara bergantian. Dan Hiraku akan mengisi semua tong kosong itu dengan sari anggur yang keluar nanti. Mereka yang diminta untuk menginjak dengan memutari tiang, namun baru saja diminta hati-hati, tiang nampak jatuh saking licinnya. Tia yang berpikir untuk menyamakan tempo mereka, Lily dan Lita pun menyarankan untuk menggunakan lagu bekerja para elf. 1、2、3、はい。瞬間カーニバラソッセンスタンパスデリラッペラリセンバディデンロミネンフォーヌタンパスベリ。 Setelah lagu disuarakan, Ria langsung mengajak Tia untuk melanjutkan tugas mereka. Tidak hanya mereka berdua, Lily dan Lita pun nampak ikutan menginjak semua anggur itu. Mereka semua nampak menikmati iringan lagu yang ada. Dan kegembiraan itu dihiasi dengan keluarnya sari anggur ke dalam tong. Setelah Tia mengajak Ru untuk ikutan, Ru nampak menarik Pakades untuk join dengan mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil membuat wine yang terisi penuh pada 16 tong. Yang tidak Pak Tani sadari adalah Pak Dewa yang sedang melakukan pengawasan untuk dijadikan pembuktian bahwa Hiraku telah hidup sangat bahagia di sana. Yang mana Pak Dewa nampak tengah meminta pengampunan pada seorang Dewi Pertanian. Dirinya sedang diomeli karena telah melakukan banyak kesalahan. Terutama penebusan kesalahan yang malah membuat Hiraku harus menghadapi hutan kemodaran. Tidak hanya itu, tombak yang dipakai oleh Hiraku tadi rupanya ulah Pak Dewa juga. Yang mana tombak itu adalah sebuah senjata suci. Pak Dewa pun beralasan semua itu pasti hanya digunakan untuk alat bertani semata. Namun yang Dewi itu khawatirkan adalah manusia yang menggunakan tombak itu biasanya akan modar dalam seketika. Akan tetapi, melihat Hiraku yang baik-baik saja membuat Pak Dewa memberitahukan energi kehidupan yang berkurang drastis akan bergenerasi dengan sendirinya. Namun, ada hal yang lebih tak bisa dimaafkan oleh sang Dewi. 私の像があんなおじいさんなんです。
Dan terungkaplah hubungan Dewi Pertanian dan Pak Dewa ini adalah bapak dan anak. Singkat waktu, Zabuton membunyikan alarm lagi, membuat Hiraku bersiap dengan tombaknya. Namun yang ia dapati malah seorang loli yang dirasa mirip dengan seseorang. Dan benar saja, Ru ternyata mengenal loli itu, yang mana loli itu bernama Flora. フローラ、お姉様。バッチリ完 Setelah dijamu di rumah, Flora tidak menyangka Tia yang ia juluki malaikat licik tinggal bersama dengan sang kakak. Di tengah Flora yang takut dengan Tia dan meminta pertolongan Onesamanya itu, Hiraku mengizinkan Flora tinggal di tempat mereka selama beberapa hari. Di saat Flora meragukan Pak Kades adalah husbu sang kakak dan mengatai Hiraku yang napak B aja, mulutnya harus ditutup paksa karena sesuatu. Tidak hanya itu, Ru memberitahukan Hiraku yang merupakan majikan dari para Inferno Wolf, sekaligus orang yang mampu memenangkan adu mekanik melawan seekor Wyvern. なるほど。大変失礼いたしました。 Dan pada akhirnya, setelah sekian lama, Hiraku baru menyadari Kuro dan yang lain adalah seekor serigala. Dirinya yang bertanya arti kata Inferno, membuat Kuro menunjukkan maksudnya. おお、すごいな。 Singkat cerita, setelah memberi makan Flora, Hiraku juga memberitahukan semua komposisi masakan mereka yang melalui percobaan fermentasi. Hal tersebut tentu saja membuat Flora mencatat semua informasi yang ia terima, terutama ilmu perubahan zat tanpa pemakaian sihir. Hiraku pun akhirnya tahu Flora yang juga penggila penelitian sama seperti Ru. Dan setelah beberapa hari, Flora pun akhirnya berniat pulang dan akan kembali untuk menikmati tofu dan miso buatan Pak Kades. Dan benar saja, Flora kembali dengan banyak maid untuk membantu mereka semua dalam pekerjaannya. Perwakilan pelayan nampak mengenalkan diri, yang mana maid Kijin dengan aset Honka Donka Badonka ini bernama An. Tidak hanya mereka, Flora bahkan membawa 2 sapi betina. Dan berkat itu Hiraku merasa bisa membuat keju dan margarin. Namun, di tengah itu semua, terlihat Tia yang sedang memikirkan semua circle yang ada. Mulai dari circle Ru dan Flora, dan para Kijin, circle para elf, circle Inferno Wolf, dan circle laba-laba iblis. Sedangkan dirinya... 私、しばらく出かけてきます。今度は何の用事だろう。 Setelah Tia pergi, terlihat para dogi yang melotot ke arah daging hidup di hadapan mereka itu. Dan pada akhirnya, Tia pun kembali dengan membawa beberapa otot hijau dan melon blonde. Melon blonde tengah bernama Grand Maria, yang kanan bernama Kuderu, dan yang kiri bernama Korone. Dan perwakilan Lizardman bernama Daga. Tidak hanya mereka, Tia juga membawakan seekor ayam normal yang bisa bertelur. Setelah tinggal beberapa hari dengan para maid, Hiraku pun menyadari di dunia itu, mayoritas orang-orangnya tidak terlalu menyukai memasak. Hal tersebut membuat Hiraku mengajarkan memasak pada mereka. Akan tetapi, hasil yang ia terima malah menu barbar dengan kuku killer rabbit di sampingnya. Pak Kades juga akhirnya mengetahui tujuan Tia membawa para malaikat ke sana, yang mana mereka ditugaskan oleh Tia untuk patroli di sekitar hutan untuk mencegah terjadi insiden Wyvern sebelumnya. Dan Lizardman bertugas untuk melakukan semua pekerjaan fisik yang ada. Setelah Pak Kades menghitung jumlah penduduknya yang meningkat pesat, Ria datang dan melaporkan dirinya yang baru saja mengumpulkan para elf yang berada di dalam hutan. Terlihat banyak melon yang dibawa oleh Ria. Namun ketika Hiraku merasa aneh karena elf yang terus dibawa oleh Ria adalah ciwi-ciwi mantep, membuat Ria memberitahukan elf cowok yang hampir tak bersisa sama sekali. Namun Ria merasa tak masalah saat ini, karena ada satu hal yang pasti. これからどんどん増やしていければ。うまくいくといいな。やはり方法は聞かないでおく。 Scene berlanjut memperlihatkan tiap-tiap perwakilan ras yang datang untuk membahas sesuatu. Hiraku merasa penduduknya yang kian bertambah, membuatnya ingin menamai desa kecil mereka itu. Namun, karena penamaan desa mereka yang terlalu barbar, mulai dari nama desa Hiraku yang terdengar sangat egois, hingga desa kemodaran yang terdengar sangat angker. Kesampingkan semua saran barbar itu, Zabuton meminta tuannya itu untuk melihat keluar pintu. Dan ternyata... 大樹の村だ。
Nama desa Taiju langsung terucap begitu saja usai melihat pohon raksasa di hadapan mereka itu. Dan demi merayakan nama desa mereka itu, Hiraku mengajak semua penduduk desa untuk berpesta bersama. Dan sebagai penghargaan atas nama desa mereka, Hiraku mengeluarkan semua wine yang ada untuk dinikmati semua orang. Di tengah kesenangan mereka itu, Lily dan Lita menyorakan kata Pakades yang langsung diikuti oleh semua orang. Meski Hiraku awalnya ragu untuk menjadi Pakades, namun Ru memberitahukan tak ada orang yang lebih pantas dari Hiraku. Tia dan semua penduduk desa pun juga sepemikiran dengan Ru. Dan pada akhirnya, semua orang di sana menikmati pesta perayaan terlahirnya desa Taiju mereka. Berbagai macam kesenangan dapat terasa dari mereka semua. Tak lama berselang, Tia menoleh ke arah Pakades dan mengajaknya duduk di sebelahnya. Setelah duduk di sebelahnya, Tia pun bertanya mengapa husbunya itu bengong sendirian. Namun Hiraku hanya berkata semua momen yang terjadi terasa bagaikan mimpi baginya. Namun Tia meyakinkan itu bukanlah mimpi semata. Karena mulai sekarang, mereka semua akan hidup bahagia di desa Taiju. Taiju no mura ni kanpai desu. Baru saja bersulang, Ru nampak bangun dan mengatai Tia yang curang karena telah bersulang tanpa dirinya. Melihat kebahagiaan dari semua penduduknya, senyum-senyum yang terpancar dari mereka semua membuat Hiraku akan berjuang keras sebagai Pakades dari desa Taijunya itu.